Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, saya Ahmad Sidik akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan dalam analisis laporan keuangan berbasis IT untuk ujian tengah semester. Dalam hal ini, studi kasus yang saya angkat adalah PT Indo Tambang Raya Megah untuk melakukan analisis laporan keuangannya. Baik, langsung saja. Nah, apa sih sebenarnya analisis laporan keuangan itu? Analisis laporan keuangan itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengolah, hingga membandingkan informasi yang ada di dalam suatu laporan keuangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan, atau mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, atau memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman serta bunganya, dan bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi, dan membuat forecasting, peramalan dan diagnosis pencairan masalah. Pada intinya adalah tujuan analisis laporan keuangan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Mana keputusan yang sebaiknya diambil oleh manajemen atau oleh investor atau oleh kreditur. Nah, komponen kunci dalam melakukan analisis laporan keuangan ada di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan yang paling penting atau tidak kalah penting adalah pada CALK atau laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, di dalam neraca ini menyajikan aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Kemudian di laporan laba rugi menyajikan pendapatan, beban pokok, penjualan, beban usaha, hingga berapa sih laba atau rugi bersih yang didapat oleh perusahaan. Kemudian dalam arus kas kita bisa melihat berapa kas yang keluar atau yang masuk dari aktivitas operasi, aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaannya. Nah, fokus diskusi pada kali ini adalah yaitu dalam kita akan membahas tentang likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas atau turnover. Kita akan mencoba untuk menggali suatu laporan keuangan melalui rasio-rasio tersebut. Nah, rasio likuiditas itu adalah bagaimana kita mengetahui kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan melihat aset lancar relatif terhadap utang jangka pendek atau utang lancar. Kemudian ada solvabilitas. Nah, solvabilitas ini kita ingin menilai apakah seberapa mampu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau utang jangka panjang. Sanggup nggak perusahaan untuk melakukan pembayaran utang-utang jangka panjang? Kemudian profitabilitas sesuai namanya, maka kita akan menguji kemampuan perusahaan, seberapa mampu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan atau pada tingkat ekuitas atau tingkat modal tertentu. Dan kemudian kita akan membahas juga tentang rasio aktivitas atau turnover, yaitu bagaimana efektivitas penggunaan aset terhadap bagaimana perusahaan mampu mengoptimalkan aset yang ada untuk mengumpulkan atau melakukan pendapatan atau melakukan penjualan. Nah, metode dan teknik analisis laporan keuangan dilakukan dengan mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna. Nah, metodenya itu ada analisis horizontal, analisis vertikal, analisis ratio, dan analisis cross sectional. Nah, apa aja sih penjelasannya? Nah, analisis horizontal yaitu adalah membandingkan pos-pos laporan keuangan selama beberapa tahun, misalkan pada tahun 2021, 2022, 2023 untuk melihat trennya. Apakah perusahaan dalam tren yang baik, misalkan dalam menghasilkan laba, apakah labanya naik terus setiap tahun. Nah, fokusnya adalah pada tren dan perubahan lintas waktu. Kemudian ada vertikal. Nah, jika pada analisis horizontal kita membandingkan setiap tahunnya, di tahun 21,
21, 22, 23, 24 dan seterusnya. Maka pada analisis vertikal kita akan menganalisis setiap pos-pos dalam laporan keuangan. Maka misalkan pada laporan keuangan tahun 2024 kita akan melihat bagaimana pendapatan perusahaan, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan, hingga dia bisa menghasilkan laba kotor dan laba bersih. Begitu juga dengan asetnya. Bagaimana asetnya, kewajibannya, apakah kewajibannya ada berkurang setiap tahun atau bahkan malah perusahaan tersebut menambah utangnya, gitu. Nah, fokusnya adalah pada komposisi internal dan struktur pendanaan. Kemudian ada analisis ratio. Nah, ini untuk menghitung dan menginterpretasikan hubungan antar pos dan untuk menilai kinerja. Makanya kita tadi akan menggunakan rasio-rasio ini, yaitu likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Nah, fokusnya adalah pada kinerja spesifik dan efisiensi. Kemudian ada analisis cross-sectional, yaitu membandingkan rasio perusahaan dengan rata-rata jenis industri. Ini bisa kita, misalkan kita ingin menganalisis laporan keuangan Indomaret misalnya, maka kita harus melihat bagaimana pasar-pasar Indomaret. Siapa sih yang bermain di retail? Maka ada Alfamart, ada Alfamidi. Maka kita bandingkanlah dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis tersebut. Fokusnya adalah pada posisi relatif perusahaan dalam industri, di mana perusahaan tadi dalam industri retail misalnya, apakah Indomaret tadi berada dalam kinerja yang baik dalam industri retail atau bahkan dalam posisi yang bontot. Nah, begitu. Nah, kemudian peran dan manfaat TI dalam melakukan analisis laporan keuangan. Kenapa harus berbasis TI? Karena ada manfaat dan peran kecepatan dan akurasi, visualisasi data, dan kemudian proyeksi keuangan atau forecasting. Kecepatan dan akurasi misalkan, kita bisa melihat perhitungan rasio, analisis time series dilakukan secara otomatis menggunakan spreadsheet. Makanya kita menggunakan misalkan Microsoft Excel untuk membantu kita. Kemudian kita bisa melihat visualisasi data, mengubah angka-angka rasio yang kompleks menjadi grafik yang mudah dipahami. Contohnya grafik tren GPM atau DSO untuk pengambilan keputusan lebih cepat. Makanya lihat nih, mungkin orang-orang lebih gampang melihat visualisasi data dalam bentuk grafik, maka kita membutuhkan basis IT tersebut. Kemudian proyeksi keuangan. Nah, IT juga bisa digunakan untuk membuat proyeksi laporan keuangan di masa yang mendatang. Landasan laporan tahunan dan asumsi tertentu, misalkan kita ingin membuat asumsi makro dan misalkan menggunakan bunga BI tertentu, maka dengan mudah misalkan kita menggunakan Microsoft Excel, itu akan mudah tergenerate dengan baik. Berapa sih proyeksi atau forecasting mungkin biaya atau pendapatan yang akan dihasilkan di masa yang akan datang. Nah, pihak-pihak yang menggunakan hasil ini tuh tujuannya berbeda-beda dan tergantung pihak yang menggunakannya. Misalkan pihak kreditur, tentu dia akan melihat apakah perusahaan ini mampu nggak untuk memenuhi kewajibannya jika mereka memberikan kredit gitu. Kemudian investor, misalkan kita sendiri sebagai investor di pasar saham Indonesia begitu, di Bursa Efek Indonesia, maka kita melakukan analisis laporan keuangan terlebih dahulu untuk menilai apakah layakkah suatu perusahaan untuk diberikan investasi atau kita melakukan investasi di perusahaan tersebut. Maka investor perlu yang melakukan analisis laporan keuangan begitu. Nah, kemudian manajemen perusahaan. Jadi tidak hanya kreditur atau pihak luar dan investor, manajemen perusahaan juga sangat memerlukan analisis laporan keuangan. Apa yang mereka perlukan? Mereka perlu untuk menganalisis laporan keuangannya untuk mengambil keputusan yang tepat dan mengevaluasi kinerja. Kemudian hasil-hasil tersebut mereka buat dalam perencana bisnis di masa yang akan datang. Apakah mereka akan melakukan ekspansi besar-besaran atau justru bertahan dengan posisi saat ini yang ada. Kemudian ada akademisi atau peneliti untuk melakukan studi dan perbandingan kinerja. Lalu kemudian ada pemerintah, bisa dalam bentuk implementasi perpajakan atau dalam bentuk lainnya. Nah,
Langsung saja kita akan coba untuk melakukan studi kasus terhadap PT Indo Tambang Raya Megah (Tbk). Nah, di sini kita sudah disajikan dengan angka-angka dalam laporan keuangan Indo Tambang Raya Megah untuk tahun 2024, tahun fiskal atau tahun maksudnya tahun finansial 2024. Ada aktiva lancar, ada persediaan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, langsung saja kita pertama adalah rasio likuiditas. Kita ukur kemampuan Indo Tambang Raya Megah dalam melakukan atau dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pertama, kita menggunakan current ratio. Nah, tujuannya adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Nah, rumusnya adalah aktiva lancar per utang lancar. Maka kita dapat bahwasannya perhitungannya yaitu 313,92 juta dibagi dengan 1404,75 juta, didapatlah angka 4,47 kali. Apa artinya? Artinya adalah setiap $1 utang lancar dijamin oleh 4,47 dolar aset lancar. Bagus nggak? Ini sangat bagus. Artinya perusahaan punya underlying yang besar dalam melakukan utang jangka pendek begitu. Mereka punya aset lancar, punya persediaan yang gampang mereka jual. Mana tahu mereka butuh untuk membayar utang jangka pendek dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kemudian kita juga menggunakan quick ratio atau acid test, ya ini untuk mengukur likuiditas yang lebih ketat. Nah, tanpa persediaan, kalau tadi kita misalkan karena ini perusahaan batubara, maka termasuklah di dalamnya kita juga melakukan perhitungan batubara yang ada di dalam gudang PT Indo Tambang Raya Megah. Maka yang kali ini kita tidak menggunakan persediaannya, kita hanya menggunakan misalkan cash yang ia pegang atau ya aset-aset lancar lainnya gitu. Maka setelah rumusnya adalah utang lancar dibagi dengan aktiva lancar yang setelah dikurangkan dengan persediaan, maka didapat hasilnya adalah 4,2 kali. Nah, jadi tanpa menjual persediaan, perusahaan masih mampu membayar utang lancar 4,2 kali begitu. Artinya jika utang lancarnya 1, maka perusahaan masih punya 4,2 dolar, dan itu sangat mampu untuk membiayai utang-utang jangka pendeknya begitu. Nah, lanjut kita akan membahas rasio solvabilitas. Di rasio ini kita akan menggunakan debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah mengukur persentase pendanaan. Nah, mengukur persentase pendanaan kita bandingkan terhadap aset dan kita bandingkan terhadap ekuitas gitu. Nah, darah dari Indo Tambang Raya Megah adalah sebesar 19,64. Artinya jika mereka punya utang misalkan 19,64% atau 19,64 juta, maka mereka punya aset sebesar 100 juta. Artinya ini sangat sangat bagi kreditur ini sangat amat no risk, hampir no risk ya. Debitur atau perusahaan itu punya underlying aset yang besar untuk mereka mengajukan kredit kepada kreditur, dan bagi kreditur ini adalah hal yang sangat baik gitu begitu, karena mereka tidak perlu khawatir jika utangnya gagal begitu. Nah, jika dibanding dengan equity sendiri, ternyata perbandingan antara total utang dengan total ekuitas adalah sebesar 0,24, dan ini juga cukup bagus ya. Artinya utang hanya 0,24 kali dari modal sendiri begitu. Modal itu kan adalah aset yang sudah dikurangi liabilitas begitu ya. Nah, kemudian rasio aktivitas. Nah, kita ingin tahu nih di rasio aktivitas ini. Pertama, kita menggunakan total asset turnover, dan kemudian kita menggunakan di sales outstanding. Nah, yang pertama adalah total asset turnover.
Nah, di total aset ini kita pengen tahu seberapa efektif aset yang dimiliki oleh Indo Tambang Raya Pegah dalam menghasilkan pundi-pundi keuangannya begitu. Nah, langsung saja, rumusnya adalah penjualan bersih dibagikan dengan total aktiva. Setelah dihitung, maka didapat hasilnya adalah 0,96 dan ini sangat bagus menurut saya. Kenapa begitu? Artinya, per setiap $1 aset, mereka menghasilkan 0,96 dolar. Atau dalam bahasa sederhananya, mungkin kalau teman-teman melakukan bisnis rental mobil, satu harga mobil teman-teman adalah 100 juta, maka dalam 1 tahun mobil ini bisa menghasilkan 96 juta. Dan itu artinya dalam waktu 1 tahun itu hampir BEP begitu ya. Nah, kemudian kita juga menghitung daily sales outstanding ya. Kita ingin tahu berapa sih rata-rata hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutangnya. Dalam benak kita, misalkan perusahaan itu menjual persediaannya atau menjual batu baranya itu dalam artinya pembeli tidak langsung membeli cash gitu. Mereka utang dulu gitu. Berapa sih utang yang berapa hari mereka bisa menagih utang itu gitu. Nah, rumusnya adalah penjualan usaha, maksudnya saya adalah piutang usaha per penjualan harian. Maka setelah dihitung, nah piutang hasilnya adalah 27,42 hari. Artinya perusahaan hanya butuh waktu 27 hari untuk menagih piutang usahanya gitu. Mereka tidak butuh 1 bulan, dan ini bagus untuk arus kas mereka. Artinya arus kas mereka tuh sehat begitu, masuk terus dananya, masuk terus uangnya, jadi tanpa harus menunggu secara berlama-lama pembeli melunasi pembeliannya gitu. Nah, kemudian di rasio profitabilitas. Dalam rasio profitabilitas kita menghitung GPM dan NPM. GPM adalah gross profit margin dan NPM adalah net profit margin. Tujuannya sama, yaitu mengukur persentase laba kotor dari penjualan untuk GPM. Nah, GPM dari Indo Tambang Raya Megah adalah sebesar 30,19% atas hasil hitungan yang didapat. Maka artinya 30,19% dari setiap dolar penjualan tersisa sebagai laba kotor. Maksudnya bagaimana sih? Artinya adalah perusahaan dalam melakukan penjualan itu tidak sia-sia. Mereka masih bisa melakukan mengisi, artinya dalam penjualan itu masih punya laba. Dalam analisa yang lain mungkin begini, ada suatu perusahaan bisa membukukan laporan keuangan penjualan sebesar 100 juta begitu. Namun setelah dilisik ternyata tidak ada keuntungan begitu dari 100 juta tersebut. Nah, sementara Indo Tambang Raya jika mereka menjual 100 juta, maka ada 30% atau 30 jutanya yang bisa dikantongi sebagai laba kotornya. Sementara jika dibandingkan dengan net profit marginnya, mereka punya 16%, atau dari 100 juta penjualan mereka masih bisa mengumpulkan laba bersih sebesar 16 juta begitu. Jadi perusahaan beroperasi itu tidak sia-sia, mereka benar-benar menghasilkan laba, bukan hanya sekedar angka penjualan saja begitu. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Ahmad Sidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.